شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق السنية لا نبي بعده أما بعده فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Pada hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Persiapan Menghadapi Bulan Ramadan. Tak terasa hari ini kita sudah sampai hari ke-25 di bulan Sya'ban. Berarti lebih kurang 5 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung dan mulia, tamu yang dinantikan dan dirindukan seluruh mukmin di dunia, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan sahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat memanfaatkan secara maksimal untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai tujuan akhir dari puasa Ramadan, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Maka apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan bertaubat. Bersihkan hati, bersihkan diri, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang selama ini pernah kita lakukan. Karena tak satupun manusia di dunia ini yang tidak mempunyai dosa kecuali baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam berbuat kesalahan, wa khairul khatta'i tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat salah tapi ia mau menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, maka Allah perintahkan Bismillahirrahmanirrahim, wa atubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubat kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Saudaraku, selagi Allah memberi kita kehidupan, selagi Allah memberi kita kesempatan, karena kalau sudah tiba masanya, kalau sudah sampai waktunya, malaikat maut datang, tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali penyesalan, tangisan, jeritan, kesakitan, menanggung siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sejenak kita renungkan, betapa banyak orang yang ketika keluar rumah masih bisa berjalan sendiri, naik motor sendiri, naik mobil sendiri, tapi pulangnya sudah ditandu karena sudah tidak bernyawa lagi. Betapa banyak orang yang ketika keluar rumah
masih bisa pakai baju sendiri, tapi ketika sampai di rumahnya, orang lain yang membukakan bajunya untuk dimandikan dan dikafani, maka cukuplah itu semua menjadi iktibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Khatib mengingatkan diri pribadi dan mengajak kaum muslimin semuanya agar kita bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini, bulatkan tekad, niatkan dalam hati, sungguh-sungguh ingin berhenti dari segala dosa yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa menjauhkan kita dari Allah, yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah memperbaiki hubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Hubungan dengan Allah bisa kita perbaiki dengan bertaubat, tapi hubungan dengan manusia tidak bisa selesai hanya dengan istighfar dan sholat taubat. Kalau itu masalah hutang piutang, maka harus kita lunasi. Kalau sangkut paut silap dan salah, maka harus dengan meminta maaf kita sambung kembali silaturahmi yang selama ini terputus, karena orang yang memutus silaturahim tidak diterima ibadahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartabi'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra." Ada 3 kelompok yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepala. Artinya tidak diterima salah satu di antara yang 3 itu adalah wal akhwani mutasariman. 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan, baik saudara kandung atau saudara sesama mukmin. Maka jika sholat tidak diterima, puasa pun tidak akan diterima, karena sholat merupakan kunci utama diterimanya amal ibadah yang lainnya. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari Muslim, Nabi tegaskan, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, walau rajin sholatnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, berkali-kali haji dan umrohnya, tapi kalau tidak baik kepada tetangganya, tidak akur dengan saudaranya, maka tidak akan diterima semua amal ibadahnya. Tentu kita tidak ingin amal yang susah payah kita kerjakan ini hanya sia-sia, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perbaiki hubungan dengan sesama saudara, sesama teman, tetangga, dan sesama manusia umumnya. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah, baik yang sengaja atau tidak, baik yang kita sadari atau tidak, baik yang besar maupun kecil. Tak ada satupun manusia yang tidak punya salah kepada manusia lainnya. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, pernah berbuat salah kepada kita, tapi ingat, kita pun juga pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, pernah juga menyakiti orang lain. Maka rendahkan hati untuk meminta maaf dan lapangkan dada untuk memberi maaf. Hapuskan semua dendam di masa lalu, singkirkan segala rasa benci dalam hati kita. Walau memang tidak semudah mengucapkannya, tapi harus kita coba, harus kita latih diri kita untuk tulus meminta maaf dan ikhlas memberi maaf, agar tenang kita beribadah di bulan Ramadan nanti. Segala amal yang sudah atau akan kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang kita persiapkan adalah memperbanyak ilmu tentang Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'at." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tak mendapat pahala apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Salah satu penyebab puasa sia-sia tak bernilai adalah karena beramal tanpa ilmu. Maka kita perlu mendalami ilmu terkait dengan Ramadan. Bisa dengan baca lagi buku-buku fikih tentang puasa, atau bisa juga dengan mendengar kajian dari para ulama, para ustadz yang sudah kita yakini keilmuannya, baik secara langsung dalam suatu majelis maupun lewat dunia maya internet. Karena di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, kita sangat dimudahkan untuk mencari informasi, menambah pengetahuan, maka manfaatkan itu untuk menambah ilmu,
khususnya ilmu tentang puasa Ramadan. Sehingga kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana yang mubah, apa-apa saja yang menghilangkan pahala puasa. Sehingga puasa Ramadan kita tahun ini berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan umur kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.